Kompetisi memperebutkan buah kristal antara negara-negara asing yang terdiri dari tim Asia, tim Eropa, tim Afrika, dan Perserikatan Eurasian. Pada akhirnya, untuk pertama kalinya sepanjang sejarah dapat dimenangkan oleh tim Asia yang merupakan tim yang dipimpin oleh Zhao Zeng. Dari ketiga hadiah yang ditawarkan kepada Zhao Zeng, dirinya lebih memilih pilihan yang kedua, yaitu 10 kg material besi dari gudang persenjataan. Dengan hal itu, Zhao Zeng berharap akan mampu membuat equipment yang lebih kuat dan kemudian mencari buah kristal seorang diri. Dan 1 tahun pun berlalu, Zhao Zeng kini telah mencapai level 185. Dirinya sudah mempersiapkan segalanya untuk kembali mencari buah kristal. Dan jika ia berhasil mendapatkannya, maka satu set perlengkapan tingkat epic akan ia dapatkan. Masih tersisa jarak 100 km lagi untuknya dapat mencapai tempatnya buah kristal. Namun dari jarak sejauh itu, ia sudah dapat merasakan energi dari buah tersebut. Zhao Zeng mengetahui bahwa seharusnya masih memerlukan waktu setengah tahun lagi agar buahnya matang sempurna. Namun dikarenakan Zhao Zeng sudah terlanjur sampai ke lokasi tersebut, maka ia memutuskan untuk melihatnya terlebih dahulu. Di lokasi buah kristal berada, ternyata sudah ada George, ketua tim Eropa yang telah sampai di tempat itu terlebih dahulu. Namun kedatangannya bukan untuk mengambil buah tersebut, melainkan untuk menjebak Zhao Zeng bersama naga peliharaannya. Dirinya telah memasang banyak bom di area buah kristal, dan George mengklaim bahwa bom jebakannya itu akan mampu menghancurkan segala sesuatu hingga jarak 3 km. Jadi ia memastikan bahwa Zhao Zeng bersama naga peliharaannya akan hancur bersama. Beberapa saat kemudian, Zhao Zeng kini juga sudah sampai di tempat buah kristal berada. Sesampainya di sana, dirinya malah terkejut karena melihat buahnya ternyata sudah matang. Tanpa buang-buang waktu lagi, dirinya lantas meminta Xiao Shao untuk mendekati buah tersebut agar bisa mengambilnya. Namun, sesampainya di sana, ia malah terkejut karena ternyata buah kristal itu palsu. Sadar bahwa itu adalah jebakan, Zhao Zeng lalu meminta Xiao Shao agar segera menjauh. Namun usaha Zhao Zeng sudah sangatlah telat, karena saat ini ketua tim Eropa sudah mengawasinya dan sudah siap dengan detonatornya. Dan bom yang telah dipasang lantas meledakkan tempat tersebut. Ditambah lagi dengan serangan senjata api yang terus-menerus menyerang Zhao Zeng, Xiao Shao pun mencoba semaksimal mungkin untuk menghindar. Hingga di saat Zhao Zeng meminta Xiao Shao agar terbang lebih tinggi lagi, tiba-tiba Zhao Zeng menyadari bahwa ada 6 serangan rudal yang mengarah padanya, dan rudal tersebut pun meledak dan tepat mengenai Zhao Zeng bersama dengan naganya. Selamat tinggal bintang Asia, kau haruslah merasa terhormat karena mati dengan jebakan ini. Xiao Shao yang tak sadarkan diri kemudian mulai terjatuh. Begitu pula dengan Zhao Zeng, dirinya yang langsung sekarat merasa bahwa dirinya mungkin benar-benar akan mati saat ini. Meskipun sebenarnya ia belum mau mati, apalagi dengan cara yang seperti itu. Di ujung napas terakhirnya, Zhao Zeng masih sempat mengkhawatirkan Xiao Shao dan kemudian menyimpannya kembali ke dalam sistem PET. Dan juga dia sangat meminta maaf kepada semua rekan-rekannya, karena sepertinya kali ini ia takkan bisa kembali. Dan Zhao Zeng pun terjatuh ke permukaan dan lalu tewas seketika di tempat itu. Beberapa saat kemudian, di ibu kota, berita mengenai tewasnya sang bintang Asia, Zhao Zeng, dalam sebuah penyerangan langsung diketahui oleh seluruh warga. Mereka semua sangat menyayangkan kepergian seorang jenius sepertinya yang harus mati secepat itu. Mereka pun juga sangat yakin bahwa itu adalah perbuatannya benua-benua besar yang sebelumnya telah dikalahkan. Dan kini dengan kematian Zhao Zeng, mereka juga merasa bahwa wilayah Asia mungkin takkan mampu lagi bersaing dengan benua tetangga. Di kediamannya Zhao Zeng, semua rekan-rekannya kini sedang berkabung atas meninggalnya Zhao Zeng. Pemakaman diselenggarakan secara simbolik, karena memang jasad dari Zhao Zeng tidak lagi bisa ditemukan. Xu Yunwen tak bisa lagi menahan tangisannya karena telah kehilangan saudara yang telah bersamanya sedari kecil. Sedangkan Lan Xi, dirinya bersumpah pada Zhao Zeng bahwa ia akan menghabisi orang yang telah membunuh tuan mudanya dan akan membalaskan dendam. Baru saja mengucapkan sumpahnya, tiba-tiba ada orang yang datang di sebelahnya Lan Xi. Sangat disayangkan Zhao Zeng, mati dalam usia yang begitu muda. Tapi memang ini karena kau masih terlalu muda, jadi kau belum bisa bersikap dewasa. Kesombongan dan sikap tak mengerti batasanmu itu malah membuatmu mati, bukan? Ucap George, si pembunuh Zhao Zeng yang juga hadir di pemakaman. Hei bajingan, apa yang kau katakan? Lan Xi, tenangkan dirimu.
Dia adalah orang terkuat dari Eropa. Jika kita memiliki konflik dengannya sekarang, kita takkan mampu melawannya. Bajingan! Persetan kau, bajingan! Sepertinya kau sama seperti dia. Baiklah, kita akan bertemu lagi di lain waktu. Dan pada saat itu, aku akan mengajarkanmu sebuah pelajaran. Ucap George yang kemudian ia pergi dari tempat tersebut. Di suatu tempat, sedang terjadi suatu hal yang benar-benar tidak terduga. Terlihat suatu hal yang seperti sebuah proses kebangkitan. Yang ternyata, itu adalah Zhao Zeng. Zhao Zeng sangat terkejut mengetahui bahwa dirinya belumlah mati. Dan ia menduga bahwa itu terjadi dikarenakan cincin Reborn Ring yang ia kenakan. Yang mana cincin itu memiliki sebuah efek kesempatan 20% untuk hidup kembali di tempat dalam kondisi HP yang penuh. Namun, jika melihat keterangan yang menyatakan dibangkitkan kembali di tempat, itu tidaklah sesuai dengan kondisinya saat ini, karena jelas-jelas saat ini ia dibangkitkan kembali di kota Wei, yang juga merupakan lokasi di mana pertama kali ia tiba di dunia tersebut. Jadi ia sangat yakin bahwa kebangkitannya pastinya berada di lokasi kebangkitan yang telah ditentukan, yang artinya kebangkitannya saat ini tidak ada hubungannya dengan cincin Reborn Ring. Dan seperti halnya di dalam game, bahkan jika ia mati, maka dirinya akan bisa hidup kembali dan hanya akan turun satu level. Tak peduli apapun yang terjadi, Zhao Zeng sadar betul bahwa dirinya telah dibunuh oleh mereka. Dan sekarang adalah waktunya untuk membayar mereka ratusan kali lipat. Singkat cerita, 2 bulan pun berlalu. Dan selama itu pula, Zhao Zeng terus berlatih meningkatkan levelnya. Hingga kini, dirinya berhasil mencapai level 200 yang juga merupakan level maksimal. Begitu pula dengan Xiao Shou. Xiao Shou kini benar-benar telah menjadi sosok monster naga yang jauh lebih besar dan kuat. Sekarang, pada akhirnya aku berhasil mencapai level maksimal di dunia ini. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu semenjak aku tiba di dunia ini, dan juga telah mengalami berbagai banyak hal, tapi itu semua terasa seperti baru saja terjadi kemarin. Hanya saja, diriku yang saat ini tidaklah lagi sama seperti sebelumnya. Xiao Shou, ini adalah waktunya bagi kita untuk kembali ke rumah. Beberapa saat kemudian, tempat lalu berpindah ke suatu bar. Terlihat ada seseorang yang bertudung hitam. Dan setelah orang itu melihat ada seseorang yang memberikannya segelas minuman, dirinya sontak terkejut karena yang memberikan minuman itu ternyata adalah benar-benar Zhao Zeng yang telah lama dikabarkan mati. Dan setelah mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar adalah Zhao Zeng, pria bertudung hitam kemudian membalas pemberiannya dengan memberikan sepotong roti. Yang ternyata di dalam roti tersebut ada sebuah memori berisikan informasi yang ia perlukan untuk usaha balas dendamnya. Singkat cerita, di suatu tempat di Eropa, George, ketua tim Eropa, sedang melangsungkan sebuah acara. Dalam sebuah acara yang dihadiri oleh banyak orang itu, dengan percaya diri, dirinya memberitahukan bahwa inti dari acara tersebut adalah untuk mengumumkan bahwa 2 bulan yang lalu, dirinya lah yang telah membunuh ketua SIM Asia, Zhao Zeng. Pengumuman darinya itu ternyata tidak membuat orang-orang di sana terkejut, dikarenakan mereka sudah yakin bahwa Zhao Zeng pasti telah dihabisi olehnya. Dan selain itu, mereka juga yakin bahwa pihak Asia pastinya akan mengalami kemunduran selama beberapa tahun. Ternyata acara tersebut juga dihadiri Zhao Zeng. Dalam mode stealth, dirinya menyelinap masuk ke acara tersebut. Namun satu hal yang dirinya tak habis pikir, ternyata George berani mengakui perbuatannya kepada semua orang. Dikarenakan Zhao Zeng berpikir bahwa George sangat suka menjadi pusat perhatian, maka dirinya pun akan membuat semua orang mengingat bagaimana caranya George mati. Di sela-sela acara, George kemudian berkeinginan untuk pergi ke toilet, yang tanpa ia ketahui, ternyata sudah ada Zhao Zeng yang mengikutinya dengan mempersiapkan sebuah kamera yang siarannya itu akan disiarkan di seluruh Eropa, Asia, Afrika, hingga ke Perserikatan Eurasian. Ketika George sedang enak-enaknya kencing, tanpa ia sadari, dirinya telah disiarkan. Siaran itu sontak membuat semua orang dari berbagai negara sangat terkejut, karena mereka tahu bahwa orang yang ada di siaran itu adalah George. George, apa kau masih mengingatku? Suara ini, tidak mungkin, itu tidak mungkin. Ini mustahil, bagaimana bisa kau masih hidup? Zhao Zeng, kau seharusnya sudah terbakar menjadi abu. Ya, tapi terkadang abu dapat hidup kembali. Melihat kemunculan Zhao Zeng, rekan-rekannya dari Asia sontak terkejut melihat Zhao Zeng ternyata masihlah hidup. Lalu ketua tim Eurasian juga sangatlah terkejut
karena melihat iblis dari Asia telah kembali. Sedangkan ketua tim dari Afrika juga hanya terdiam tanpa kata-kata melihatnya. Su Yunwen dan kekasihnya Zhao Zeng juga sangat terkejut melihat Zhao Zeng yang ternyata masih hidup. Lalu di markas Starlight miliknya Zhao Zeng, "Tuan Muda! Itu adalah suaranya Tuan Muda!" Seperti yang diduga, dia masihlah hidup. Kini ia telah kembali. Abu yang hidup kembali. Kalau begitu, aku akan membunuhmu lagi, ucap George. Akan tetapi, Zhao Zeng langsung memberikan serangan disruption padanya dan membuatnya kini tak bisa melihat dan bergerak. "George, aku akan mengajarkanmu sebuah pelajaran terakhir. Jangan menggangguku jika kau tidak ingin mati," ucap Zhao Zeng yang langsung menghabisi nyawanya George. Dirinya juga terus memvideo kematiannya George untuk terus disiarkan ke seluruh dunia. Ini adalah pertunjukan menarik yang aku persembahkan. Aku harap kalian semua menikmati momen-momen pembantaian ini. Sedangkan di ruangan penasihat pertahanan Eropa, "Apa? Monster apa yang telah kita provokasi ini? Penasihat, kita harus segera mengirim bantuan segera." "Tidak, itu tidak perlu. Bahkan George saja dapat dibunuh dengan mudah. Tidak peduli berapa banyak yang kita kirim, mereka juga hanya akan mati dengan mengenaskan. Dan juga mungkin saja sistem di dunia ini mungkin benar-benar akan berubah di tangannya." Lansi, Su Yunwen, dan kekasihnya dengan rasa yang sangat bahagia kini sedang menyambut kepulangannya Zhao Zeng. Mungkin menginginkan perubahan dunia tidak akan terjadi dalam waktu semalam, tapi pada akhirnya dirinya hanya harus melakukan yang terbaik untuk melindungi anggota keluarga, teman-teman, dan orang-orang yang ia sayang. Zhao Zeng lalu kembali ke kota Wei bersama Lansi dan Su Yunwen untuk menjenguk kuburan ayahnya. "Ayah, aku telah kembali untuk menemuimu. Di tempat ini, di kota Wei yang kau bangun, adalah tempat di mana mimpi dibangun, dan juga adalah tempat di mana mimpi akan terus berlanjut." Dan tamat.